Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah Tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami selalu mendoakan semoga sobat sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah sobat ya. Adapun yang sakit kami doakan semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sobat, masih dalam suasana lebaran. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin ya sobat ya. Ya sobat, jadi di video kita kali ini masih kembali di tanaman cabai ya yang kita budidayakan di dalam greenhouse tentunya. Namun seperti tahun kemarin sobat, harga cabai saat ini anjlok ya. Jadi untuk di tingkat petani itu harganya Rp15.000 per kilo sobat. Jadi memang ini kejadiannya sama seperti tahun lalu ya. Karena tahun lalu juga kita membudidayakan cabai dan harganya juga anjlok seperti ini sobat. Itu buah cabai kita juga sudah banyak yang merah ya. Ini belum ada kita lakukan pemetikan karena memang harganya masih cukup murah sobat. Jadi eceran itu kalau di warung sayur itu sobat, untuk di sini tuh ecerannya harganya Rp20.000 sampai Rp25.000 sobat. Tapi nggak apa-apa, itu tidak jadi masalah ya, karena memang nanti kedepannya harga cabai ini juga akan bakal kembali naik ya. Ya semoga seluruh petani cabai di Indonesia ya, khususnya bisa mendapatkan hasil cabai yang maksimal dan harga yang bagus ya. Mengingat biaya produksi untuk budidaya cabai ini cukup besar juga sobat ya. Ya, jadi yang kali ini akan kami bahas adalah kita akan melakukan penyemprotan pada paritan yang ada pada tanaman cabai ini sobat. Bisa kita lihat ya, ini sudah kita lakukan penyemprotan ya sekitar 1,5 bulan yang lalu ya. Jadi sekarang rumputnya sudah kembali subur, tumbuh lagi. Jadi kali ini kami akan menampilkan bagaimana cara mengatasi atau melakukan penyemprotan pada paritan seperti ini, dan racun apa yang kami gunakan ya, herbisida yang kami gunakan yang cukup aman ya pada tanaman cabai ini. Jadi dia tidak berakibat cabainya rusak sobat. Kami akan tunjukkan ya sesaat lagi di sana. Jadi untuk sebelumnya sobat, kita akan lakukan dulu proses seperti ini ya. Jadi rumput yang ada ini kita ketengahkan seperti ini ya, kita pijak ya sobat ya. Jadi yang akan kita semprot nanti hanyalah pinggiran dari mulsa ini aja sobat. Jadi biar tidak terkena ke batangnya tentunya ya. Jadi kita pijak ini, kita usahakan kita tidurkan rumputnya seperti ini sobat, sebelum kita lakukan penyemprotan ya. Ini kita lakukan juga sebelah sininya, terus sampai sana ya, ke seluruh tempat yang akan kita lakukan penyemprotan. Dan untuk herbisida ini juga cukup ampuh ya, dengan dosis yang cukup rendah dapat membuat bedengan kita, paritannya itu lebih bersih ya dari rumput, termasuk rumput-rumput yang membandel ya, seperti rumput ulangan sobat ya. Karena ini juga banyak nih rumput ulangan seperti ini. Ini bisa kita atasi dengan herbisida itu sobat. Penggunaannya hemat, irit, tapi hasilnya bisa maksimal sobat ya. Oke, kita akan lanjut dulu sobat untuk membersihkan rumputnya ya. Kita akan pijak-pijak dulu. Ya sobat, jadi di sini kami telah menyiapkan beberapa bahan atau alat yang akan kita gunakan dalam melakukan penyemprotan di paritan cabai sobat ya. Jadi di sini kami menggunakan sprayer mini ya, dengan kapasitas 2 liter ya.
Ini sudah cukup ampuh ya untuk mengatasi rumput lulangan yang ada di antara bedengan cabai sobat. Jadi memang kami telah lama menggunakan sprayer ini ya, dibanding kalau kita menggunakan sprayer gendong lebih bagus. Kami sarankan menggunakan ini saja sobat, kan memang tidak terlalu luas juga ya, lagi pula bisa lebih efektif sobat ya jika kita menggunakan sprayer mini seperti ini sobat. Kemudian kita juga memerlukan ini ya, squid ya, atau jarum suntik yang biasa kita dapatkan di apotek ya. Sini kami menggunakan dengan dosis 3 cc atau 3 mili, karena memang takarannya herbisida itu untuk 1 liternya adalah 3 mili sobat. Jadi kita gunakan sebanyak 6 mili karena memang kapasitasnya 2 liter sobat ya. Kemudian di sini kami menggunakan herbisida berbahan aktif amonium glufosina sobat ya. Di sini kami menggunakan mereknya adalah Glufo ya. Jadi ini bukan promosi. Jadi di sini kami tidak mempromosikan produk tertentu ya. Jadi kami di sini karena memang sudah lama menggunakan produk ini Glufo, karena memang kami rasa produk ini cukup ampuh mengatasi rumput lulangan ya yang membandel di antara bedengan cabai sobat. Jadi nanti ini akan kita isi di sini ya sebanyak 6 mili sobat ya. 6 mili, kemudian kita akan isi air sebanyak 2 liter sobat. Sini kita bebas menggunakan air apa aja, kalau bisa airnya air tanah ya, atau air sumur ataupun air kolam. Ya kita akan langsung aja proses ya sobat ya. Ya sobat, jadi ini sudah kita isi ya. Ini 2 liter kita isi airnya. Sini kami menggunakan air kolam ya. Jadi kemudian kita akan lanjut untuk memberikan herbisida ini ya di dalam larutan itu sobat. Jadi kalau di sini kami menggunakan sistem airnya kita isi dulu ya, kemudian kita baru larutkan sebanyak 6 mili sobat ya. Jadi ada tips ya untuk mungkin sobat sekalian yang belum tahu cara membuka ini biar kita tidak menggunakan pisau ataupun sejenisnya. Jadi di tutup botol ini sudah ada sobat ya, seperti ini. Sudah disediakan untuk membuka segel ya dari herbisida ini sobatnya. Ada runcing-runcing seperti ini, bisa digunakan untuk membuka segel dari herbisida ini sobat ya. Kita tekan aja dan kita tarik sobat ya, seperti ini. Nah dia akan terbuka sendiri seperti ini sobat. Kemudian ini akan kita lakukan pengambilan herbisida sobat ya. Kita akan lakukan dulu ya sobat. Jadi memang isinya itu berwarna biru ya, seperti ini ya. Ini sudah kita isi sebanyak 3 mili atau 3 cc ya. Jadi kita akan memberikan 2 suntikan ini sobat ya ke dalam larutan air yang 2 liter ini sobat. Kita suntikan sambil kita aduk-aduk sobat ya. Dan akan kita lakukan lagi penyuntikannya. Ya. Jadi mengapa kami menggunakan herbisida ini sobat? Karena memang dosisnya itu cukup rendah ya kalau kita gunakan ya. Jadi dosisnya cukup rendah, kemudian daya kerjanya juga cukup cepat ya. Jadi setelah dilakukan penyemprotan nanti itu kurang lebih 3 hari udah kelihatan sobat ya, daunnya sudah mulai kuning-kuning dan dia mati sempurna dalam waktu kurang lebih 1 minggu sobat. Apalagi misalkan cuacanya panas sobat ya, beda kalau misalkan cuaca hujan sobat. Ya kita akan segera lakukan penyemprotan sobat ya, biar tahu bagaimana cara kami melakukan pengendalian gulma pada lahan cabai sobat.
Dan jangan lupa untuk mengaduknya sobat ya. Jadi kita aduk seperti ini. Setelahnya kita lakukan pemompaan. Kita lakukan pemompaan sampai anginnya mampat ya sobat ya. Jadi bisa kita lakukan penyemprotan. Kemudian kita gunakan nozzle-nya jangan yang ngembun sobat ya, melainkan nozzle-nya yang agak seperti ini sobat ya, agak besar ya semburannya ya. Ya seperti ini sobat. Jadi untuk kami lakukan penyemprotan di sini kami menggunakan cara mundur ya, seperti ini. Kemudian kita semprot sobat seperti ini. Ini ya. Usahakan tidak terkena tanaman cabenya sobat. Jadi herbisida ini cukup aman ya untuk perakaran cabai ya kalau kami amati ya, daripada kami menggunakan merek lain. Jadi ini cukup ampuh dan cukup mudah dalam penggunaannya sobat. Kemudian kita lakukan penyemprotannya hati-hati sobat ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Cukup seperti aja, kita ayun aja seperti ini sobat ya. Usahakan basah ya, seperti itu ya. Jadi untuk 2 liter ini kita bisa mendapatkan 2 bedengan sobat ya. 2 bedengan ini atau 2 paritan ya dengan panjang 25 meter. Itu sudah kita uji ya dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kita melakukan pengendaliannya jika rumputnya udah mulai tinggi sobat seperti ini ya. Jadi ini tidak tiap tumbuh sedikit kita semprot, enggak sobat, tapi tumbuh sudah tinggi baru kita lakukan penyemprotan sobat. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah 3 hari sobat ya. Kita akan lihat insya Allah ini udah bakal kuning-kuning ya rumput ulangannya. Ini rumput ulangannya cukup membandel sobat. Kita kendalikan dengan herbisida berbahan aktif amonium glufosinat. Ya sobat, mungkin segitu dulu yang dapat kami tampilkan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kesimpulannya adalah gunakanlah herbisida secara bijak dan berkesinambungan sobat ya. Patuhi dosis yang dianjurkan oleh perusahaan sobat. Jadi jika perusahaan menggunakan dosis sebanyak 2 mili sampai 3 mili per liter, maka ikutilah petunjuknya sobat ya. Jangan pernah melebihkan ya dari dosis yang dianjurkan sobat, karena memang riset yang dilakukan perusahaan sobat itu sudah pasti merujuk pada daya tahan tanah ya yang dilakukan herbisida sobat. Jadi jika kita menggunakan dosis yang berlebihan maka akan berdampak pada tanah yang kita budidayakan sobat ya. Dan terima kasih untuk sobat sekalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk sobat sekalian dalam membudidayakan tanaman cabai, khususnya di dalam screenhouse sobat ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.